Palestina adalah titipan Allah kepada kita semua. Allah menitipkan Palestina dalam doa. Masih semangat? Masih semangat? Harus semangat. Ya, coba di sini. Masih semangat? Di sini masih semangat? Ya, saudara kita di Palestina, mereka dibantai, dibom, rumah mereka hancur, dan sudah ribuan nyawa yang sudah hilang karena letusan bom yang begitu luar biasa. Kita alhamdulillah di sini aman-aman saja. Betul? Nah, tapi ingat, Palestina adalah titipan Allah kepada kita semua. Allah menitipkan Palestina dalam doa-doa kita. Siap berdoa? Siap berdoa? Palestina titipan Allah dalam air mata kita. Siap menangis? Siap meneteskan air mata? Iya. Air mata ini yang menetes karena kita mencintai saudara kita di Palestina. Ini nanti akan menjadi penghalang dari api neraka. Doa-doa yang kita panjatkan setiap saat, setiap selesai sholat, setiap kita bangun tengah malam, terutama di Ramadan ini, jangan sampai teman-teman tidak kebagian pahala besar ini. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya kebagian perang Badar, banyak yang mati syahid, mereka masuk surga. Kebagian perang Uhud, banyak yang mati syahid, mereka masuk surga. Kebagian perang Khaybar, banyak yang mati syahid, mereka masuk surga. Kebagian perang Hunain, perang Mu'tah, perang Tabuk, banyak mati syahid, mereka masuk surga. Loh, kita kebagian apa Pak Ustadz? Supaya kita juga mati syahid, supaya kita masuk surga juga. Ini jawabannya, kita kebagian Palestina. Karena itu, siapa yang berdoa, meneteskan air mata, memohon kepada Allah setiap saat, lalu dicabut nyawanya pada saat dia mendoakan untuk saudaranya di Palestina, saat dia memohon kepada Allah, bersujud kepada Allah, Allah mencabutnya, maka dia mati syahid karena jiwanya dia sedang menyatu dengan mereka. Siapa yang menginfakkan sebagian hartanya, berapapun, kata Nabi, ittaqin nar wala bisyakki tamar. Sekalipun kamu hanya punya separuh kurma, sedekahkan, niatkan. Dulu para guru kita seringkali kalau ada orang mau ke Mekah, mereka masukin amplop, nitik kepada jemaah haji. Tolong kalau kamu ketemu dengan orang Palestina, titipkan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Jadi perjuangan itu harus ada. Berapapun kita punya, tapi harus ada niat bahwa kita bagian dari mereka. Kok begitu Pak Ustadz? Iya. Kiblat pertama umat Islam di mana? Masjidil yang kompak. Kiblat pertama umat Islam di mana? Masjidil Aqsa di mana? Berarti ini bagian dari ibadah umat Islam. Masjid yang Allah sebutkan berdampingan dalam Al-Quran, dalam satu ayat dengan Masjidil Haram. Masjid apa namanya? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylam minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini dia Palestina. Ini dia Masjidil Aqsa. Allah gabung dalam satu ayat. Siapa yang tidak peduli terhadap Masjidil Aqsa, berarti dia telah mengabaikan ayat ini. Pak Ustadz, aku hanya peduli terhadap Masjidil Haram Mekah. Tidak cukup. Ini Allah menitipkan Masjidil Aqsa
bagian dari Al-Quran. Masjidil Aqsa satu kesatuan dalam satu ayat dengan Masjidil Haram di Mekah. Kalau kita membela Masjidil Haram Mekah, kita juga harus membela Masjidil Aqsa di Palestina. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, itu Palestina urusan orang Arab, Pak Ustadz. Urusan Palestina. Tidak. Dulu negara kita merdeka. Yang mengakui pertama-tama di antaranya adalah siapa? Salah seorang mufti dari Palestina. Mereka pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang mereka dijajah. Kita jangan tinggal diam. Di sana ada peristiwa kemanusiaan. Apalagi di sana ada saudara kita yang muslim. Dan di sana ada Masjidil Aqsa. Maka kita jangan sampai abai. Ingat satu saat nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, mampirnya di mana? Mampirnya di mana? Mampirnya di mana? Nah, kenapa Pak Ustadz kok mampir dulu Masjid Aqsa? Kenapa kok nggak langsung ke langit? Padahal Allah bisa. Benar Allah bisa. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa ini Masjid Aqsa bagian dari sejarah umat Islam. Di Masjid Aqsa Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj Allah pertemukan dengan semua Nabi dan Rasul. Dalam Sahih Bukhari disebutkan 124.000 Nabi dan 300 Rasul berkumpul di Masjid Aqsa. Imamnya Rasulullah SAW dan makmumnya Nabi dan Rasul. Di mana terjadi? Di Masjidil Aqsa. Karena itu, sahabatku semua rahimakumullah, ayo sekarang Palestina sedang memanggil kita. Setiap saat memanggil kita. Satukan hati kita mumpung di Ramadan. Punya berapapun titipkan kepada saudara kita, kepada lembaga-lembaga yang akan mengirimkan bantuan kita ke Palestina. Ayo kita satukan untuk mereka. Halo, jangan kemana-mana, tetap di Tabligh Akbar 2024 RCTI. Berkah.